Oke, kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tuti Endi. Kita masih bersama Bunda cantik kita, Ibu Hajah Winarti. Bunda, saya pernah membaca dan mendengar terkait kebijakan dari pemerintah pusat, bahwa pemerintah daerah itu harus melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebijakan pusat juga, Bunda. Nah, apa ini bisa selalu dipertahankan, Bunda? Ya, Bung Yandi rupanya sudah baca dari Menpan ya, bahwa kebijakan pemerintah daerah itu pertama selaras dengan kebijakan pusat, lalu continue. Nah, saya melihat ini juga sudah selaras. Bagaimana program kesehatan, pendidikan, dan juga sosial ini sudah selaras dengan program daripada pusat. Nah, ini mempermudah kita untuk implementasi juga dalam realisasinya. Contohnya bedah rumah. Bedah rumah, anggaran kita itu hanya mampu 100 unit. Tapi alhamdulillah dengan kita melihat di pusat melalui program Pak Presiden, kita bisa dapatkan tahun kemarin itu kalau nggak salah 500 unit. Sehingga tulang bawang bisa 600. Nah, tahun ini kita dapat 300 unit. Nah, yang begitu, ini kan kalau selaras lebih mudah. Nah, ini mudah-mudahan ini tahun ketiga saya melihat dari DPRD dan juga eksekutif dan anggaran sudah selaras tetap melanjutkan program yang memang itu harus continue, yang memang disarankan agar program-program yang memang menyentuh kepada kebutuhan dasar masyarakat yang sifatnya baik itu pemberdayaan, baik itu sosial, baik itu tentang kesehatan yang lebih mendasar sebelum kita ke pendidikan, itu kita masih akan tetap menjadi skala prioritas. Skala prioritas karena kantor kita sudah megah semuanya, Islamic Center sudah ada, dan lain-lain sudah ada semuanya sebelum saya menjabat sebagai kepala daerah. Jadi sekarang bagaimana ini konsisten untuk tetap menjalankan program yang membutuhkan pemberdayaan sesuai dengan instruksi daripada pemerintah pusat dan kepentingan kebutuhan rakyat tulang bawang itu sendiri, Bung Yandi. Jadi mudah-mudahan ini tetap selaras, berjalan terus dan continue bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Bung Yandi. Oke, Bunda. Nah, Bunda, ini dari pewujudan 25 program ini, Bunda turun langsung, termasuk tadi yang Bunda contohkan, menjadi inspirasi Bunda untuk langsung membangun atau menjadikan mall pelayanan publik karena melihat langsung keadaan ibu hamil yang Bunda lihat itu. Nah, jadi selama Bunda ini turun langsung memastikan terlaksananya program 25 program ini, Bunda, apa suka dukanya, Bunda? Kalau dukanya mungkin tetap ada, tapi biar itu menjadi salah satu penyemangat saya, biar itu menjadi salah satu genggaman di hati saya, agar ini menjadi sebuah nikmat. Kalau sukanya pasti banyak. Pertama, ketika seorang ibu-ibu mendekati saya, menyampaikan, "Ibu, terima kasih kemarin program beasiswa untuk anak saya ini sangat bermanfaat." Lalu ada lagi yang menyampaikan, "Terima kasih PLN sudah masuk tempat saya," gitu. Listrik sudah masuk, Bu, yang selama ini lama banget gelap gitu. Sekarang nggak pakai ini lagi, lampu ublik lagi. Nah, ini ada yang menyampaikan langsung seperti itu. Nah, lebih lagi ketika mereka menyampaikan seorang ibu-ibu tua mendekap saya, menyampaikan dengan, saya melihat itu benar-benar lahir dari sebuah rasa orang tua gitu. Dia peluk saya, dia sampaikan, "Terima kasih, dana santunan kematian itu langsung saya belikan batu nisan untuk almarhum." Dan ini mungkin kebijakan memberikan santunan kematian bagi mereka yang orang berada, mungkin tidak seberapa berpengaruh. Tapi ketika kita hadir pada saat mereka yang membutuhkan sekali, minimal pertama untuk bisa membelikan batu nisan, atau untuk membantu beli gula kopinya pada saat
mereka sedang berduka. Nah, hal-hal yang semacam itu, lalu mereka dengan gembiranya, Bu, saya jual sembako, Bu, kemarin bantuan ekonomi kreatifnya kita ini dan ini gitu, berhasil gitu. Lalu mereka juga menyampaikan, Bung Yandi, dengan gembiranya gitu, Ibu mau nggak saya bawain sembako sayuran? Kenapa? Kan Ibu sudah ngasih saya modal. Enggak usah, saya bilang gitu. Kami senang ada cabai dan lain-lain. Kamu mau bawain Ibu? Enggak usah, ada kerajinan tangan dan lain-lain. Nah, inilah Bung Yandi, bahwa mereka di rumah bisa juga menghasilkan dengan cara kita memberikan pendampingan tadi, anggaran untuk UMKM. Contohnya ada yang ternak bebek, ternak kambing. Nah, ada lagi, Bu, karena di Menggala ini banyak pesta, jadi kami ini UKM kita ini untuk perlengkapan pesta, Bu. Terus gimana? Ada disewakan, Bu, gitu. Termasuk taruh, Bu. Jadi kita karena lebih banyak pesta dan ada acara-acara gitu, jadi biar kampung itu sewanya ke kami. Jadi perputaran uang di kampung itu di kelompok mereka. Gitu. Dari cerita-cerita seperti itu, akhirnya itu menimbulkan rasa suka saya, senang saya bahwa program kita, pemberdayaan kita kepada masyarakat, walaupun saya sekali lagi bilang bukan berbentuk bangunan, jalan dan lain-lain, tapi inilah sesungguhnya mereka sangat mendapatkan dampak gitu. Ya, sekali lagi kita tidak meninggalkan program infrastruktur dan lain-lain, tapi karena dari awalnya lahirnya program pemberdayaan ekonomi segala macam itu memang dari mereka. Bu, kami pemuda loh, Bu, pengen usaha, ada DT Teladas. Bagaimana ngurus usahanya, Bu, biar berizin? Nah, mereka takut bayar mahal dan lain-lain gitu. Akhirnya udah dengan kita penjelasan, ada MPP dan lain-lain, ada pendampingan untuk Karang Taruna 20 juta, mereka bisa bikin badan usaha gitu. Dan masih banyak yang cerita seperti itu, Bung Yandi. Suka duka itu pasti ada. Tapi yang paling penting, bagaimana program itu bermanfaat. Hingga menjadi suka, ya akhirnya jadi kita senang. Akhirnya awet muda, kalau melihat masyarakatnya senang. Itu yang alhamdulillah deh. Alhamdulillah, Bunda. Nah, ini Bunda, yang terakhir, Bunda. Ini COVID-19. COVID-19 ini kita dari awal sudah mendirikan posko-posko. Yang tempat lain, yang dari pantauan kita keliling Lampung, nggak semua yang seperti kita, dan nyatanya hasilnya pun alhamdulillah sampai sekarang kita masih aman-aman aja, masyarakat masih bisa berinteraksi begitu normal begitu, Bunda. Apa kiat-kiatnya, Bunda, sehingga tulang bawang bisa seperti ini? Dari awal 15 Maret 2020 semua kegiatan kita off. Kita koordinasi dengan pusat, dengan provinsi, dengan Pak Gubernur, dengan kementerian, lalu kita selaraskan dengan Forkompimda. Kita langsung sesuaikan dengan SOP, kita lakukan itu secara gotong royong, dan itu kita tumbuhkan rasa gotong royong bahwa dengan memutus rantai COVID-19 bersama-sama, kita insya Allah akan berhasil. Ada 6 titik posko waktu itu kita dirikan langsung di bawah komando daripada Forkompimda, terutama TNI Polri pada saat itu, karena memang dari pusat mendapatkan tugas untuk bisa di garda depan membantu Pemkab. Dari perjalanan ini mungkin tempat lain belum melakukan waktu itu, kita sudah melakukan secara maksimal. Ya, suka dukanya banyak itu, mereka yang jaga di sana hujan-hujan dan lain-lain. Kadang-kadang dihujat, kok jaga di sana mainan handphone gitu, ada yang begitu. Oh, lucu-lucu deh, Bung Yandi. Tapi itu semuanya dilakukan bukan hanya di tingkat skala kabupaten, sampai di tingkat desa. Inilah hebatnya di Kabupaten Tulang Bawang, khususnya di Indonesia, bahwa gotong royong kita ini untuk melindungi keluarga, lingkungan, dan diri kita ini sangat tinggi. Jadi sistem gotong royong yang kita sampaikan bukan hanya kita ngomong, tapi Bunda kan turun juga. Bunda turun langsung. Bunda turun langsung sampai, maaf ngomong, semua kecamatan saya turun bersama Pak Kapolres, Pak Dandim. Kenapa? Kita memberikan support langsung kepada mereka. Kalau dipikir, takut juga dong COVID, Bu Yandi. Siapa nggak takut ya? Tapi namanya sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin, nah kita minta semuanya bekerja dari rumah, yang memang tidak harus keluar rumah. Nah kita, ya sebagai pemimpin ya kita yang keliling. Kalau kitanya tidak memberikan support, hadir di situ bersama Kapolres dan
Pak Dandan ya siapa gitu ya, kita gitu. Walaupun saya ingatin sekali lagi, saya juga takut Bung Yendi gitu ya. Jadi saya juga takut dengan COVID, luar biasa, tapi sebagai pemimpin kita tetap harus di garda depan. Saya 15 kecamatan turun semuanya untuk memastikan dari setiap puskesmas, kepala kampung, camat, dan semuanya elemen mengajak gotong royong. Jadi bukan hanya saya ngomong dari sini, dari Menggala, tapi saya turun sebagai salah satu bukti penguatan bahwa penanganan COVID-19 sampai dengan sekarang kita lihat di Kabupaten Tulang Bawang itu klasternya mereka dari luar. Perjalanan dari luar. Alhamdulillah yang di sini semuanya aman, mudah-mudahan sampai dengan selamanya. Nah ini Bung Yendi, bahwa kalau ada yang pergi dari jauh, saya tetap minta bantu Bung Yendi dan juga tim semuanya untuk bisa memberikan edukasi yang habis pergi dari jauh agar tetap melakukan isolasi mandiri, karena kita tidak tahu di perjalanan. Nah ini yang sering terjadi di tempat kita kasusnya, baik di Kecamatan Meraksa Aji maupun yang lainnya, ini posisinya dari luar, dari perjalanan jauh gitu Bung Yendi. Nah ini Bung Yendi, saya berharap sekali lagi kita tetap minta dukungan tentang penanganan COVID, kerjasamanya, karena sekarang sudah sangat bebas, dalam arti sudah new normal, tapi COVID belum pergi dari kita. Jadi kita tetap lakukan protokol kesehatan, berdoa, jaga stamina, dan saya tetap minta dukungan terhadap seluruh masyarakat Tulang Bawang, karena ini sudah masuk program, seperti contohnya penyelesaian Tugu Garuda. Di masa COVID ini walaupun tertatih-tatih, kita harus selesaikan, karena ini adalah ikon Kota Menggala dan Kabupaten Tulang Bawang. Dan tahun ini insya Allah saya berulang kali bicara, walaupun masa COVID kita akan tetap fokus untuk bisa menyelesaikan Tugu Garuda. Lalu selain Taman Layak Anak yang ada di dekat Pemda, karena aspirasi ibu-ibu juga menjadi salah satu semangat kita, bagaimana kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bisa, walaupun anggarannya kita lebih banyak pendampingannya, kita akan buatkan taman bermain lagi di Pasar Lama di Kampung Bugis. Di situ nanti kita buat taman bermain, karena kalau ibu-ibunya sama anaknya bermain di situ, mudah-mudahan suaminya juga lihatnya senang gitu. Jadi karena di Pasar Lama di Menggala itu juga banyak aspirasi, katanya kalau di sini kejauhan gitu. Ya sudah, jadi tahun ini kita dengan pihak ketiga dan juga dengan dana APBD kita buatkan di Pasar Lama. Ini yang perlu, ini apa namanya, saya minta dukungannya terhadap semua, bahwa walaupun kita skala prioritas 25 program yang pemberdayaan dan lain-lain yang sudah kita bahas tadi, tapi perlahan kita juga bagaimana ada tempat-tempat bermain untuk anak-anak dan ibu-ibu agar bisa semuanya berjalan. Nanti mungkin pelan-pelan kita buat taman bermain di mana lagi gitu. Yaitu tadi menyesuaikan anggaran Kabupaten Tulang Bawang tanpa kita minta dengan sengaja untuk menyakiti masyarakat, tidak mengerjakan yang diminta masyarakat, itu tidak ada kesengajaan. Semuanya kita ingin anggaran itu semuanya diberikan untuk kepentingan masyarakat dengan program-program yang memang ini sudah lahir gitu. 25 program ini sudah lahir pada saat kita rumuskan sebelum saya jadi kepala daerah gitu. Nah inilah Bung Yendi, saya minta dukungannya. Nanti kita taman di Pasar Lama sama perbaikan median jalan di jalur 2 Gunung Sakti. Ini juga tahun ini ya masa COVID, tapi ini harus kita kerjakan. Sama mungkin tempat bermain yang ada di Simpang Penawar. Jadi ini semuanya insya Allah saya minta dukungannya kepada seluruh masyarakat. Salah satu keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang disitunya nanti ya kita biar bagaimana mereka itu pada mainan belajar, main game dan lain-lain di taman gratis, dipasang ini ya dengan wifi yang memang harus ada gitu. Tapi sekarang sementara kayaknya di taman bermain anak juga kita cabut karena posisi takut untuk takut berkumpul. Jadi bukan karena kita nggak kasih, ini hanya antisipasi yang kata Bung Yendi tadi, butuh sebuah kedisiplinan, ketegasan kita semuanya untuk konsisten
bahwa posisi sekarang kita belum aman dari COVID. Ikhtiar itu yang sudah kita lakukan mudah-mudahan menjadi salah satu usaha yang baik, dan kepada keluarga pasien yang dari Kabupaten Tulang Bawang khususnya yang sudah terdampak positif COVID-19, saya doakan cepat sembuh, ikutin saran dokter dan kita berikan support secara kemanusiaan agar mereka tetap semangat terhadap lingkungannya, jangan dikucilkan, kita berikan semangat. Nanti waktu yang tidak terlalu lama saya pun akan turun ke kecamatan tersebut bahwa kita tetap memberikan support bukan hanya dari bidang kesehatan saja, tapi pada saat penanganan COVID yang memang orang lain memang tidak mengharapkan terkena dampak itu, kami pun sebagai kepala daerah menginginkan rakyatnya satupun tidak ada yang terdampak kena COVID-19 sampai positif. Kami tidak mengharapkan itu, Bung Yendi. Demi Allah, demi Rasul, ini semuanya kita harapkan jangan sampai masyarakat Tulang Bawang kena, termasuk diri saya dan Bung Yendi dan semuanya. Inilah ikhtiar kita agar terhindar, dan yang kedua kita tetap bisa bekerja, keluar, berekonomi di luar. Kalau memang harus keluar rumah, ini tolong lakukan dengan disiplin, dengan menegakkan protokol kesehatan. Itu mungkin salah satu yang harus kita pegang komitmennya bersama, bergotong royong, Bung Yendi. Iya, sebenarnya. Jadi sedikit Bunda, ini kan kita rata-rata yang tergabung di Global Group ini pimpinan redaksi, pemilikan perusahaan pers ini Bunda. Dari pengalaman kita, dapat tahu kita, Bunda adalah salah satu, bukan salah satu ya, kalau pendapat kami merupakan kepala daerah yang sangat perhati dengan dunia pers ini Bunda. Ini bagaimana nih Bunda, sehingga Bunda ini kayak kita lihat memang perhatiannya lebih gitu dari untuk kawan-kawan di dunia pers. Apa pandangan Bunda terhadap dunia pers ini Bunda? Sedikit Bunda. Mungkin Bung Yendi juga sudah sedikit banyak mengenal Bunda sebelum menjadi bupati. Nah sekarang sudah jadi bupati, itu ada sebuah kebijakan yang memang harus langsung bupati lakukan. Nah pertama, kalau untuk teman-teman pers, saya sangat menghargai kerja-kerjanya, sepanjang itu semuanya sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dan juga membangun Kabupaten Tulang Bawang. Saya seperti 25 program ini, ada yang buat berita yang memang itu real. Nah, ada yang mungkin menarik gitu, menarik ke saya, pimpinan dan lain-lain, dan mereka mendapatkan apresiasi gitu. Bukan hanya mereka, pers, tapi juga Kabupaten Tulang Bawang gitu. Jadi hal-hal yang positif yang tertulis dari teman-teman pers itu bukan hanya menjadi sejarah, tapi menjadi prestasi dan kontribusi yang baik untuk saya Bumi Tengah Nyapur. Makanya saya sepanjang itu giatnya itu positif, dalam arti positif untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang, saya selalu bilang dengan Pak Sekda dan dalam hal ini Kominfo dan asisten 2 yang membidangi, ayo kita bersama-sama gitu. Membangun Tulang Bawang itu butuh juga bagaimana kita mensiarkan kepada semua. Tapi kalau yang disiarkannya negatif, ya mungkin orang mau masuk Tulang Bawang juga akan berpikir juga gitu. Nah ini salah satu juga saya berterima kasih karena ya mungkin ada yang memberitakan mungkin agak bukan sedikit tentang investasi, tapi kalau masalah investasi dan lain-lain diberitakan, pelayanan publik itu gratis dan lain-lain, itu kan orang baca langsung senang, Bung Yendi. Betul, Bunda. Nah, begitu mereka memberitakan yang positif, koran itu, link itu dibaca sama anak-anak. Karena sekarang nggak ada batasan. Anak-anak sudah main internet, buka googling dan lain-lain, Kabupaten Tulang Bawang, perizinan dan lain-lain. Ini semua, makanya ketika itu beritanya itu positif, nah ini dampaknya sampai ke anak-anak loh. Tapi ketika kita mungkin, bukan hanya berita ya, mungkin lain di Facebook atau di apa, itu beritanya kurang baik ya anak-anak tadi ya, oh di sini ada ini gitu. Nah dampak yang seperti itu yang seharusnya itu tidak perlu terjadi, saya rasa butuh apa ya, hati dan jiwa kita, di mana kita harus di garda depan untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang. Prinsipnya kerjasama dengan pers ini sangat penting, sepanjang ini juga untuk hal-hal baik di Kabupaten Tulang Bawang, karena kita kan sama-sama untuk membangun di Kabupaten Tulang Bawang. Saya kembali lagi, mungkin ada beberapa
yang melihat mungkin ada kita kok nggak bangun fisik. Nah, saya sampaikan tadi di Tulang Bawang banyak bangunan yang memang sudah ada. Jadi saya minta tetap objektif semuanya. Nggak mungkin toh kita mau buat Islamic Center 2. Nggak mungkin toh kita buat yang lain-lain yang kira-kira sebenarnya itu bisa untuk pemberdayaan gitu. Jadi kita lebih fokus dulu ke pemberdayaan. Tapi untuk infrastruktur jalan kita tetap menjadi perhatian dan kita berusaha untuk koordinasi dengan Pak Gubernur dan Kementerian. Pak Basuki untuk di PU agar ini bisa bersinergi karena memang banyak jalan provinsi dan ada jalan nasional di kita, bukan hanya jalan kabupaten gitu. Jadi kita tetap lakukan komunikasi itu dan saya minta kepada teman-teman pers untuk juga membantu itu gitu, membantu terkomunikasi itu karena mereka lihat kan gitu. Mudah-mudahan dengan cara baik kita meminta memberitakan dengan baik dengan pusat dan provinsi, ya mudah-mudahan ini juga cepat seperti contoh yang turun tadi di tol di tol Menggala bahwa sekarang lagi diperbaiki. Ini kita juga pas bicara juga menyampaikannya baik-baik. Mudah-mudahan dengan cara baik semuanya bisa diberikan lebih cepat, lebih tepat gitu Bu Yandi. Prinsipnya saya support program daripada PES karena PES ini bagian daripada pilar untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang dan Indonesia. Ini yang saya harapkan bisa terus bersinergi dengan hal-hal yang menyangkut program kerja dan membangun Saya Bumi Nyapur lebih baik lagi. Itu Bung Yandi. Jadi dibantu untuk bisa bagaimana contohnya kenapa kok ada investasi masuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat gitu melalui teman-teman media dan lain-lain. Nah, mungkin bisa dibantu juga gitu. Bisa ada pihak ketiga yang menginvestasikan uangnya di Kabupaten Tulang Bawang untuk membangun tempat-tempat rekreasi, usaha dan lain-lain. Ini dibutuhkan semua pilar termasuk teman-teman PES untuk bisa membawa daripada teman-teman dari luar untuk bisa membangun Kabupaten Tulang Bawang bersama kami. Gitu. Kami sebagai pemerintah akan menjembatani, akan menyiapkan perizinan dan regulasinya karena kita hadirnya di situ. Peranan pemerintah untuk apa? Untuk menjembatani bagaimana investasi itu perizinannya kita bisa jembatani dengan baik. Ini Bung Yandi yang mungkin perlu dibantu. Karena Bung Yandi kan namanya banyak tuh. Kampung Selatan, menyeberang ke Jakarta. Saya monitor juga loh. Gitu Bung Yandi ya. Oke, kita istirahat sejenak di Digas bersama Tuti Yandi.